Kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membawakan beberapa materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Menurut saya di sini saya membawakan beberapa materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan materi yang saya bawakan, materi pertama menjelaskan konsep evaluasi dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang evaluasi. Yang pertama ada Ana Anastasia. Menurut Ana Anastasia, arti evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Yang kedua, menurut Sajektirusi. Menurut Sajektirusi, pengertian evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif atau pengukuran maupun kualitatif atau penilaian. Materi yang berikutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Tujuan evaluasi akan memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan dan kendala, baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Tujuan ini akan sangat penting dilakukan pada manajemen sumber daya alam atau SDM. Yang berikutnya ada fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi sangat berpenting dalam meningkatkan kualitas pekerjaan seseorang. Pelaksanaan evaluasi ini tentunya untuk memiliki berbagai fungsi yang baik. Fungsi evaluasi yang sangat penting dalam pekerjaan yaitu fungsi selektif. Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki potensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya. Fungsi yang berikutnya adalah diagnosa. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang siswa dalam bidang studi yang didapatkan di sekolah. Fungsi yang berikutnya adalah penetapan. Fungsi penetapan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam bidang tertentu. Misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seseorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Demikianlah hasil materi yang pertama. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kakak Reza. Selanjutnya yaitu materi menjelaskan konsep pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar. Kita masuk pada pengertian tujuan pengelolaan kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadinya kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur, dan sumber belajar. Pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Menurut Nawawi, manajemen kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Yang kedua, menurut Ari Kunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal
sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kita masuk pada tujuan manajemen kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Yang berikutnya, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Berikutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Suasana hangat dan antusiasme guru diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan semangat tanggung jawab dan keinginannya untuk melaksanakan tugasnya dengan depan guru dengan baik-baiknya. Hal ini akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga akan dapat menarik perhatian anak didik untuk dapat menambahkan dan mengendalikan gairah belajar mereka. Yang ketiga, bervariasi. Bervariasi dalam penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa akan dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Apabila penggunaannya bervariasi, disesuaikan serta situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Dengan variasi seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan belajar di kalangan siswa. Berikutnya yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan serta mengarahkan siswa berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif serta kesadaran guru dalam menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya yang keenam, penanaman disiplin diri. Disiplin belajar siswa dan disiplin kelas menjadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Dan guru mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab, dan menjadi tuntutan kepada guru atau selalu berdisiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam berbagai hal. Termasuk pada yang berikutnya yaitu komponen-komponen keterampilan dan pengelolaan kelas. 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, yaitu sigap tanggap dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memandang dengan
memandang secara seksama. Yang kedua, gerak mendekati. Yang ketiga, memberi pertanyaan. Yang keempat, memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Berikutnya, membagi perhatian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, visual. Guru dapat mengubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, verbal. Guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas anak didik, sementara ia memimpin aktivitas anak didik. Berikutnya, pemusatan perhatian kelompok dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberi tanda dengan cara menciptakan atau membuat situasi tentang suatu objek sebelum diperkenalkan kepada siswa. Yang kedua, pengarahan dan petunjuk yang jelas. Yang ketiga, penghentian. Guru dapat menanggulangi terhadap anak didik yang nyata-nyata melanggar dan mengganggu untuk aktivitas dalam kegiatan di kelas. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang, meskipun guru telah menggunakan tingkah laku dan tanggapan yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, modifikasi tingkah laku. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, menemukan dana memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya, menata ruang kelas. Pengaturan ruang kelas merupakan bentuk dari kemampuan guru dalam memanajemen kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik bagi siswa. Ruang kelas bukanlah wilayah yang sangat luas bagi siswa sehingga puluhan orang berinteraksi selama periode waktu yang selama 5-8 jam sehari. Guru dan siswa akan selalu terlibat dalam berbagai kegiatan dalam menggunakan berbagai wilayah ruang yang berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru akan selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik jika mengatur ruang kelas untuk memungkinkan pergerakan yang teratur, mempertahankan distraksi seminimal mungkin, dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Menurut Caroline dan Edmund, ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang kelas yang baik, yaitu 1. Jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Yang kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pembelajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman berikutnya. Ya, baik. Materi berikutnya yaitu tentang mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemui dalam proses pembelajaran serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah belajar tersebut. Yang pertama, perkembangan anak. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Ini adalah proses yang berkesinambungan dengan urutan diprediksi belum memiliki khusus yang unik untuk setiap anak. Itu tidak berkembang pada tingkat yang sama dan setiap tahap dipengaruhi oleh jenis sebelumnya perkembangan. Karena perubahan-perubahan perkembangan dapat sangat dipengaruhi oleh faktor genetik,
dan acara selama hidup prenatal. Genetika dan perkembangan janin biasanya dimasukkan sebagai bagian dari studi perkembangan anak. Istilah terkait termasuk psikologi perkembangan mengacu pada perkembangan di seluruh umur dan pediatri. Cabang kedokteran yang berhubungan dengan perawatan anak-anak, perubahan perkembangan dapat terjadi sebagai akibat dari proses genetik yang dikenal sebagai pematangan atau sebagai akibat dari faktor lingkungan dan belajar, tetapi paling sering melibatkan interaksi antara keduanya. Hal ini juga melibatkan interaksi antara keduanya. Masalah-masalah dalam belajar. Yang pertama, penyakit paling umum yang pertama yaitu malas. Yang kedua, belajar hanya untuk nilai akademis. Dan yang ketiga, menghakimi diri sendiri. Yang keempat, tidak suka dengan pelajaran tersebut. Dan yang kelima, semangat belajar yang tidak konsisten. Yang kedua, faktor eksternal dalam belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor eksternal tersebut meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial. Yang berikut identifikasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, mengemukakan semua masalah pembelajaran. Yang kedua, memilih salah satu masalah yang dianggap paling penting. Yang ketiga, alasan memilih masalah yang dianggap penting. Yang keempat, rumuskan mengapa masalah tersebut terjadi. 5. Memilih rencana pemecahan masalah. Terima kasih. Materi mengimplementasi pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh dalam menganalisis konteks. Integrasi teori, belajar dan pengajaran bahasa Inggris. Salah satu bahasa yang mempunyai peran penting di ranah internasional adalah bahasa Inggris. Hal ini dimulai dengan sebuah fakta bahwa walaupun bahasa Inggris bukan merupakan bahasa surga, nyatanya di pikiran lebih dari 75.000 penutur bahasa Inggris yang mana menjadikan bahasa tersebut menjadi bahasa kedua maupun sebagai bahasa asing. Dalam artian, bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dipelajari dengan giat walaupun tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahasa tersebut dijadikan sebagai senjata bagi penuturnya dalam kesempatan lainnya. Konsep pendidikan yang dibawa oleh Bapak Pendidikan KI, Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru harus bisa menjadi role model bagi para siswanya. Adalah Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan peran guru, diantaranya adalah Ingasongsu Tulodho, atau di depan memberi contoh Ikmadjo Mangun Karso, atau di tengah membangun kemauan, dan Tuturi Hidayani atau di belakang memberikan dukungan moral. Dengan adanya konsep tersebut, guru diharapkan menjadi stakeholder yang pertama dan paling utama dalam penerapan sekolah berbasis bilingual atau dwi bahasa. Adapun tingkatan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan sekolah berbasis bilingual menurut Lutputu dan Putuketi. 1. Transitional step atau early access bilingual education. Dalam konsep transitional step
Porsi penggunaan bahasa ibu maupun bahasa kedua dikurangi sehingga siswa akan pelan-pelan mempelajari bahasa asing, ya dalam hal ini bahasa Inggris. Dalam tahapan ini, guru, siswa, dan seluruh stakeholder diperkenankan menggunakan 2-3 bahasa, termasuk di dalamnya bahasa kedua dan bahasa asing. Yang kedua, maintenance atau Net Access Legal Education. Dalam tahapan ini, pemeliharaan yang dilakukan adalah pemeliharaan bahasa minoritas dari bahasa ibu maupun bahasa target. Harapan dari step ini adalah siswa mulai bisa menyesuaikan diri dalam menggunakan bahasa target dengan presentasi minimal 40%. Yang ketiga, enrichment, two-way bilingual education. Pada tahap ini, siswa dan guru mempunyai peran aktif dalam mengaplikasi bilingual class. Tahap ini difokuskan pada proses belajar, mengajar menggunakan bahasa target. Harapan dari tahap ini adalah siswa mampu memahami materi yang diberikan oleh para guru menggunakan bahasa target. Heritage. Pada tahap terakhir, siswa dan guru diharapkan maupun menggunakan bahasa sebagai bahasa pembelajaran di kelas maupun bahasa keseharian selama di sekolah, agar bahasa ibu tidak punah. Dalam tahap ini juga perlu ditekankan presentasi pembagian penggunaan bahasa. Selanjutnya materi ini saya berikan kepada teman. Materi selanjutnya yaitu menganalisa konsep pembelajaran yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran digunakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang berikut adalah fungsi media pembelajaran. Menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual yang adalah yang berikut. Yang pertama, fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua, yaitu fungsi efektif. Media visual yang dapat terlihat dari kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang berikut adalah prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu taraf berpikir siswa. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan dengan taraf berpikir siswa. Media pembelajaran lebih baik menggunakan benda-benda yang bersifat konkret dibandingkan media yang bersifat abstrak. Media pembelajaran anak SD tidak boleh serinci media pembelajarannya SMP dan anak SMP dan SMA. Yang berikut yaitu interaktivitas media sosial. Media pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya, yaitu di materi bagian kedua. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Ani atas pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan
dari teman tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran? Jawabannya, dapat menghadapi masalah-masalah pengelolaan kelas, jangan menegur siswa di hadapan kawan-kawannya. Dalam memberikan peringatan kepada siswa, janganlah mempergunakan nada suara yang tinggi. Selanjutnya, bersikaplah tegas dan adil terhadap semua siswa, jangan pilih kasih. Mungkin sekian dari jawaban saya. Ya, baik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan bagi pemateri yang kedua. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara yang efektif dalam mengelola kelas agar tercapai situasi kelas yang menyenangkan? Mungkin sekian, terima kasih. Kasih minta Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu bagaimana cara yang efektif dalam mengelola kelas agar terciptanya situasi kelas yang menyenangkan. Cara-cara yang boleh dilakukan yaitu yang pertama, pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang efektif. Yang kedua, penataan ruang kelas. Yang ketiga, mengantisipasi kondisi kelas. Yang keempat, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Yang keempat, pastikan bahwa siswa tetap fokus. Yang kelima, serius tapi santai. Yang keenam, jangan biarkan ada waktu yang tersisa kosong. Yang ketujuh, bersemangat sejak awal pembelajaran. Yang kedelapan, posisi berdiri ketika mengajar. Demikian jawaban yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada pembawa materi pada materi yang ketiga, yaitu yang pertama, bagaimana peran guru dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesulitan pada masa pandemi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Minta. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peran guru dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Jawabannya, peran yang dilakukan oleh guru untuk menanggulangi kerumitan siswa yaitu menyampaikan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, menggunakan media pembelajaran, memberikan tugas dan latihan agar siswa mau belajar secara mandiri, dan mengarahkan siswa belajar dalam kelompok menggunakan model. Yang kedua, pertanyaannya cara mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi. Jawabannya, ada beberapa tips untuk mengatasi kesulitan belajar di rumah yang wajib diketahui. Yang pertama, yaitu aktif saat pembelajaran, menyusun jadwal belajar sebaik mungkin, jangan memainkan handphone saat sedang belajar, buat catatan praktis, dan yang terakhir, pastikan tempat belajar kondusif. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Di sini saya akan menambahkan 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan saya untuk pemateri yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari pengolahan kelas. Mungkin sekian. Ya, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Di sini saya mencoba untuk menjawab dengan pertanyaan kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan kelas. Kelemahannya mungkin pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagaimana strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktikkan pendekatan otoriter
tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan baik perintah maupun larangan. Dapat dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman Nina. Pertanyaannya, kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan kelas. Kelemahannya yaitu pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi guru. Guru yang mempraktikkan pendekatan otoriter tidak melaksanakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan baik perintah maupun larangan, dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Berikutnya kelebihannya yaitu pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam memanajemeni kelas, yaitu 1. Menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Dan yang kelima, menggunakan pemisah dan pengucilan. Sekian dari jawaban yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau mengumpulkan satu pertanyaan lagi untuk materi yang pertama, yaitu apakah dengan diadakannya evaluasi dapat mempengaruhi mutu sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Evaluasi merupakan proses untuk menentukan nilai mutu atau nilai kualitas sekolah. Dari hasil evaluasi tersebut menentukan akreditasi sekolah, yaitu mendapatkan pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga atau sekolah tersebut memenuhi kriteria tertentu. Sekian beberapa materi yang telah kami paparkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan